Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di TV? Selamat sore. Senang sekali di kesempatan sore kali ini bersama saya kembali Iwan Agastya dan saya Latifah Nur Muslimah di Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci. Iwan, aku boleh jujur nggak? Kenapa? Kan kalau bulan puasa harusnya jujur ya, walaupun bukan hanya di bulan puasa. Ini kalau beberapa waktu aku mengamati kamu, kok kayaknya bulan puasa malah makin tambah gendut. Bukan gendut sih, tapi makin tambah subur. Terima kasih Pak, subur ya. Subur. Baik. Dan ini menjelang juga 1 minggu sebelum mau menjelang 1 minggu sebelum kita Lebaran ya. Biasanya kan kita menjalani namanya kewajiban kita untuk membayar yang namanya zakat. Nah, insya Allah saya sudah. Dan mungkin karena kesuburan saya ini datang dari di atas karena saya sudah mencucikan harta saya kali ya. Emangnya kamu sudah merasa mampu secara finansial dan memang sudah menyiapkan untuk zakat yang akan dibagikan ke orang-orang? Emang Insya Allah saya mampu ya. Dan kalau berbicara untuk yang namanya mampu atau enggaknya, jadi kita nggak hanya sebatas untuk memberikan saja gitu kan. Kita harus juga memberi motivasi kepada yang kita beri agar bisa yang namanya mandiri memberikan yang lain juga begitu. Oke, berarti aku menangkap sesuatu nih di sini. Kalau misalkan kita membayar zakat, berarti setidaknya kita harus secara finansial kita mampu memakmurkan diri sendiri. Benar. Tapi selain kita memakmurkan diri sendiri, kita memberikan kepada orang lain, biar orang lainnya juga nih harusnya bukan ketergantungan sama kita, tapi malah semakin termotivasi, biar tambah makmur juga secara finansial maupun non finansial. Harusnya kayak gitu ya Wan ya. Nah itu tadi. Jadi hubungan antara zakat dan juga kemandirian tetap ada. Tetap ada ya. Begitu. Terus pembahasannya kayak gimana sih? Aku makin penasaran nih. Benar sekali untuk sore kali ini tema kita cukup menarik untuk Anda pemirsa, ada zakat dan juga semangat kemandirian, dan sudah hadir juga di pakarnya di sini. Ada pimpinan cabang Dompet Duafa Yogyakarta, ada Ibu Ajeng Rahadini Indraswari beserta dengan konsultan Zihwaf Dompet Duafa Yogyakarta, ada Bapak Andi Putrawijaya. Nanti akan banyak membahas tentang tema kita di sini. Kita undang dulu ya ke studio ya. Assalamualaikum Ibu Ajeng dan juga Pak Andi ini. Senang sekali di kesempatan bagaimana kabarnya bisa ini? Assalamualaikum Bapak, silakan. Bapak, Ibu. Iya. Saya di mana nih? Sama Ibu. aja. Mau deket Iwan, mau deket saya, gimana? Baik. Oke. Alhamdulillah, kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Alhamdulillah. Ini ada keseragaman loh Wan, warnanya merah-merah juga sama Ibu Ajeng ini. Padahal nggak janjian kan, nggak BBM-an kan. Baik. Sekali lagi untuk Anda tema kita pemirsa, ada zakat dan juga semangat kemandirian. Jangan lupa untuk Anda yang ingin gabung, line telepon kami buka di 0274 4531 900. Jangan lupa untuk passwordnya cerahkan hati di bulan suci. Karena di kesempatan kali ini yang berhasil masuk dan beruntung nanti akan mendapatkan bingkisan dari Stikas Aisyah dan juga Rumah Warna. Betul sekali, dan bagi Anda juga bisa ya bertanya-tanya via mention kami di Twitter di @aditv_jogja dengan hashtagnya yaitu RDJ Seru. Dan bagi Anda yang nanti beruntung akan dibacakan pertanyaannya, dijawab juga sekaligus oleh narasumber kita, yang beruntung akan mendapatkan paket dari Wardah dan juga voucher dari Milky Meal. Benar sekali, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, baiknya kita mengucapkan terima kasih juga ya untuk yang sudah mendukung Ramadanku di Jogja. Betul ya. sekali. Terima kasih kepada Budi Mulia 2 Foundation, terima kasih kepada Vocational High School Budi Mulia 2, ada juga Sekolah Kuliner Budi Mulia 2, Gria Muslim Anissa, Kiswah Wardah Kosmetik, Pamela Pasara dan juga Swalen. Terima kasih kepada Rumah Warna. Terima kasih untuk Rosda, terima kasih untuk Huza Batik, terima kasih untuk Sarana Hidayah, Joker Milky Milk, Stikas Aisyah Yogyakarta, Margaria Group, dan juga teman-teman tercinta yang selalu menemani kita yaitu MG Kustik. Ya. Tetap berpuasa semangat ya. Alhamdulillah. Puasa tapi lemes gitu puasa. Baik, Bapak dan juga Ibu, kalau berbicara untuk tema kita ya, dari zakat dan juga semangat kemandirian begitu, mungkin bisa dijelaskan dulu nih hubungannya apa sih antara zakat dan juga semangat kemandirian. Dari Bapak Andi dulu mungkin, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Berbicara persoalan zakat dan kemandirian ini, paling tidak saya akan mengawali dari sebuah riwayat. Riwayat ini dari Umar bin Khattab, bahwa ketika Umar bin Khattab itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang badui, dan beliau, maaf bukan badui, tetapi ada seorang yang datang lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Apa itu Islam? Lalu Nabi Muhammad bahwa al-Islamu antashhadu la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua adalah wa aqimus shalah, dan yang ketiga adalah wa atuz zakah, dan yang keempat dan setelah itu summa Ramadan, puasa Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa zakat ini merupakan
salah satu dari pilar keislaman seseorang. Iya. Nah, zakat adalah salah satu dari pilar keislaman seseorang. Nah, berkaitan dengan zakat dan kemandirian ini, maka ada juga riwayat yang menarik dari Anas bahwa ketika Rasulullah itu juga sedang bercengkrama dengan para sahabat, itu lalu datanglah seorang yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu oleh Rasulullah SAW dikatakan, apa yang kamu punyai? Iya. Apa yang kamu punyai? Bawa ke sini. Saya hanya punya 2 lembar kain dan 1 tempat minum yang besar ya Rasulullah. Maka bawalah kemari. Lalu barang tersebut dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu dilelanglah itu, sehingga pada waktu itu laku 2 dirham. Lalu 1 dirham ini diberikan untuk memberi makanan pokok dan 1 lagi digunakan untuk modal usaha. Iya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan dan pelajaran bahwa di dalam Islam ini itu tidak hanya berupa pemberian secara charity, jadi sekali habis gitu. Tetapi di sini ada upaya-upaya untuk memandirikan umat. Nah, dari dana zakat ini sebenarnya bisa kita kaitkan untuk persoalan kemandirian umat ini. Jadi Iya. hubungan seperti itu. Baik, untuk zakat itu sendiri kan sebenarnya banyak juga jenisnya ya. Ada zakat apa saja tuh? Baik, secara umum secara umum zakat itu dibagi 2. Iya. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah itu kan biasanya yang kita tunaikan kalau mau menjelang lebaran itu ya, dengan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya ada beras. Nah, tapi kalau di Arab ya bisa dulu korma, kismis dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta kekayaan, dan di sini banyak turunannya. Ada zakat emas, ada zakat ada zakat emas, terus ada zakat sekarang yang kontemporer, ada zakat profesi, ada zakat peternakan, dan zakat-zakat yang lainnya. Itu banyak derivasi dari zakat mal ini. Baik, nanti untuk kategori zakat akan kita bahas lebih lanjut. Kita ke Bu Ajeng dulu nih Bu. Kalau tadi Bapak Ali sempat mengatakan bahwa zakat itu salah satu indikasi untuk kita bisa lebih mandiri begitu kan. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang sudah setiap bulan atau Ramadan begitu selalu dikasih yang namanya zakat dan tanpa ada yang namanya berusaha lagi. Istilahnya jadi kayak ketergantungan seperti ini, bagaimana Ibu? Iya, jadi begini. Kita menggarisbawahi konteks zakat untuk kemandirian itu adalah upaya kita untuk mengorganisir dana zakat-zakat dari orang muslim gitu ya, dalam sebuah bentuk yang lebih produktif gitu, yang sifatnya bukan konsumtif. Kalau itu kemudian konsumtif, maka hampir kita jamin itu akan susah menuju kemandirian dari seorang mustahik ya, terima manfaat zakat namanya mustahik. Jadi dalam konteks ini maka zakat itu memang harus kita organisir, baik mau melalui lembaga atau mungkin ada sebuah organisasi yang tidak berbadan hukum tapi perlu kita organisir sehingga kita bisa salurkan atau distribusikan zakat itu tidak berupa barang konsumtif, melainkan melalui sebuah program yang sifatnya sustainable. Jadi misalnya permodalan, lalu melalui pendampingan, semacam itu, ada mekanisme monitoring dan evaluasi gitu. Sehingga kita bisa mengukur sejauh mana orang kita bantu ini dia sebelum menerima zakat, lalu setelah menerima zakat itu ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya, gitu. baik. Jadi ada monitor juga di sini ya, begitu ya. Betul Baik, sekali. ini semakin menarik untuk tema kita ya. Tapi harus dijeda dulu Bu ya, nanti akan dilanjutkan lagi pembahasan seperti apa sih nih zakat dan juga semangat kemandirian tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Mengapa terjadi
AKPN Bahtera Yogyakarta hadir untuk mencetak tenaga ahli madya di bidang tata laksana pelayaran niaga yang siap pakai, mampu dan terampil dalam bekerja. Untuk mendukung kelancaran proses perkuliahan, AKPN Bahtera menyediakan berbagai fasilitas pendukung dan kegiatan ketarunaan serta beasiswa bagi taruna-taruni yang berprestasi. AKPN Bahtera Yogyakarta siap menerima calon taruna-taruni tahun akademi 2014-2015. Pendaftaran dimulai 1 Januari sampai 30 Agustus 2014. Tempat pendaftaran di Jalan Bantul, Duku